Laga Persib Bandung versus Persis Solo tadi malam benar-benar penuh emosi. Skor akhir 2-0 untuk Maung Bandung, tapi bukan kemenangan itu yang jadi sorotan. Dari aksi ngamuknya Sadil Ramdhani setelah diganti, hingga keputusan-keputusan wasit Rio yang memicu kemarahan publik sepak bola nasional. Drama memuncak dan kabarnya PSSI langsung turun tangan memberi sanksi tegas. Apa yang sebenarnya terjadi di balik pertandingan panas ini? Sebelum kita bahas lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya, biar kamu jadi yang pertama tahu update terbaru seputar Persib Bandung dan drama dunia sepak bola Indonesia. Dan tuliskan pendapat terbaik kamu di kolom komentar. Wasit Rio layak disanksi atau tidak? Yuk diskusikan bersama bobotoh dan pencinta bola tanah air. Pertandingan pekan ke-10 Super League 2025-2026 antara Persib Bandung dan Persis Solo di Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA, Senin 27/10/2025 malam WIB, menjadi salah satu laga paling dramatis dalam perjalanan kompetisi musim ini. Ribuan bobotoh memadati tribun stadion, menciptakan atmosfer memanas sejak sebelum peluit kick-off dibunyikan. Persib datang dengan misi menjaga tren positif dan memperbaiki posisi di papan atas klasmen, sementara Persis Solo berniat mencuri poin penting di kandang lawan. Pelatih Persib, Boyan Hodak, menurunkan susunan pemain terbaiknya dalam formasi menyerang yang bertumpu pada kecepatan sektor sayap. Di bawah Mister Gawang, Teja Paku Alam dipercaya menjaga pertahanan tim. Di depan Teja, 4 bek yang terdiri dari Rudianto, Pablo Matricardi, Federico Barba, dan Eliano Rangers berusaha membentuk blok kokoh menghadapi agresivitas lini depan Persis. Di sektor tengah, dominasi permainan dipercayakan kepada trio gelandang berkualitas tinggi, Luciano Guaicochea, Mark Klok selaku kapten tim, dan Beckham Putra bekerja sama mengendalikan tempo sekaligus menyiapkan suplai bola akurat ke lini depan. Sementara itu, sektor serangan dipercayakan kepada tridente mematikan Persib, yaitu William, Ramon Tanque, dan Sadil Ramdhani yang diplot sebagai winger eksplosif. Sejak menit awal, intensitas laga begitu tinggi. Persib tampil percaya diri di rumah sendiri, menguasai bola serta memaksa Persis bermain lebih banyak bertahan. Tekanan demi tekanan dilancarkan, membuat kiper dan barisan bek Persis harus bekerja ekstra menutup ruang gerak Ramon Tanque CS. Puncak euforia bobotoh terjadi pada menit ke-13. William yang menusuk dari sisi kiri mengirim umpan silang terukur ke dalam kotak penalti. Bola disambut Luciano Guaicochea dengan sepakan voli keras yang tak mampu dihentikan kiper Persis. Gol cepat itu melecut semangat para pemain Persib sekaligus mengguncangkan mental tim tamu. Teriakan gemuruh GBLA pun pecah memenuhi langit kota Bandung. Namun, gol tersebut hanyalah awal dari drama yang lebih besar. Di balik keunggulan Persib, tekanan permainan semakin meninggi. Pertarungan adu tensi dan strategi mulai terlihat sejak laga menyentuh pertengahan babak pertama. Setiap tackle diprotes, setiap keputusan wasit diperdebatkan, menandakan bahwa laga ini akan berakhir jauh dari kata biasa. Persib menikmati keunggulan, tetapi pertandingan masih panjang dan babak pertama belum menunjukkan klimaks sesungguhnya. Memasuki menit 20-an babak pertama, intensitas permainan semakin terasa menekan di kedua kubu. Persib yang semula nyaman dengan keunggulan 1-0, justru harus menghadapi situasi yang tak terduga. Pada menit ke-28, petaka datang menghampiri skuad Maung Bandung ketika Luciano Guaicochea, sang pencetak gol, diganjar kartu merah langsung oleh wasit. Insiden bermula ketika Guaicochea berduel memperebutkan bola dengan pemain Persis Solo Kodai Tanaka. Upaya pressing agresif Guaicochea dinilai terlalu keras oleh pengadil pertandingan setelah kakinya terlihat mengenai bagian sensitif kaki lawan. Tanpa berpikir panjang, wasit langsung merogoh kartu merah dari sakunya. Para pemain Persib sontak bereaksi, mendekati wasit sambil melayangkan protes keras. Bahkan para bobotoh pun terdengar meneriakan ketidakpuasan dari tribun. Akan tetapi, keputusan sudah diambil. Tanpa opsi VAR yang dapat membantu mengoreksi situasi, Guaicochea harus meninggalkan lapangan dalam sorotan sorak dan tekanan psikologis besar. Dari unggul selangkah di depan, kini Persib harus melanjutkan pertandingan dengan 10 pemain dalam waktu yang masih sangat panjang. Situasi tersebut tentu mengubah strategi Boyan Hodak secara drastis. Pelatih asal Kroasia itu terlihat memberikan instruksi cepat sambil memberi semangat kepada seluruh pemain agar tetap fokus menjaga ritme permainan. Mark Klok selaku kapten tim mencoba menenangkan rekan-rekannya satu persatu, memastikan konsentrasi tak terpecah oleh emosi pertandingan. Dengan kekurangan pemain, Persib justru tidak menunjukkan kepanikan.
Mereka merapatkan lini pertahanan, bermain lebih rapat di sektor tengah, dan mengandalkan serangan balik cepat yang memanfaatkan kecepatan Sadil dan kecerdasan Ramon Tanque membaca ruang. Bobotoh pun terus menyanyikan chants dukungan untuk menjaga mental para pahlawan Maung Bandung tetap berkobar. Menahan dominasi Persis Solo yang berusaha mencuri momentum, Persib malah menunjukkan ketangguhan dan kekompakan luar biasa. Setiap duel bola menjadi begitu berarti, setiap tackle dilakukan dengan penuh kedalaman perhitungan. Persib bermain bukan hanya dengan taktik, tetapi dengan hati dan mental juara mereka. Kartu merah tersebut bisa saja menjadi titik balik yang menghancurkan semangat tim. Namun sebaliknya, itu menjadi pematik semangat bagi Persib Bandung untuk membuktikan bahwa satu pemain bukanlah alasan bagi mereka untuk menyerah. Laga masih panjang, dan Maung Bandung menunjukkan bahwa mereka siap bertarung hingga peluit akhir bergema. Drama pertandingan Persib Bandung kontra Persis Solo semakin menghangat ketika keputusan Bojan Hodak menarik keluar Sadil Ramdhani pada menit ke-31 menjadi sorotan paling besar. Sadil, yang dikenal sebagai pemain dengan kecepatan dan agresivitas tinggi di sektor sayap, tampaknya tengah berada dalam performa menjanjikan. Ia beberapa kali melakukan penetrasi berbahaya dan memaksa lini belakang Persis berjibaku menutup ruang. Namun, kondisi Persib yang hanya menyisakan 10 pemain setelah kartu merah Goicoechea membuat Bojan harus menyusun ulang strategi lebih dini dari rencana awal. Dalam situasi penuh tekanan, pelatih asal Kroasia itu memilih Adam Alis masuk menggantikan Sadil untuk memperkuat keseimbangan lini tengah. Keputusan tersebut memicu reaksi emosional dari pemain bernomor punggung 67 itu. Saat namanya dipanggil untuk diganti, Sadil terlihat menunjukkan raut kecewa yang sangat kuat. Ia menunduk sambil berjalan pelan ke tepi lapangan, menandakan rasa frustasi besar karena belum sempat memberikan kontribusi maksimal. Terlihat pula saat keluar, ia menolak pelukan pelatih Bojan Hodak yang berusaha menenangkannya, sebuah momen yang terekam jelas oleh kamera dan langsung mengundang spekulasi publik. Gestur itu semakin mempertegas bahwa Sadil masih merasa mampu membantu tim di situasi krusial. Banyak penonton yang memahami sisi emosional tersebut, sebab setiap pemain profesional pasti ingin berjuang sampai menit akhir, terutama dalam laga syarat gengsi seperti ini. Bobotoh pun terdengar meneriakan dukungan untuk Sadil sebagai bentuk apresiasi atas mental bertandingnya yang selalu ingin tampil total. Namun sorotan yang diberikan bukan semata karena emosinya, melainkan bagaimana ia memperlihatkan jiwa kompetitor yang sangat kuat. Situasi ini menampilkan dua sisi realitas sepak bola. Keputusan taktis pelatih dan kekecewaan pemain yang merasa bisa lebih memberi kontribusi. Kedua hal itu sama-sama wajar dalam dinamika lapangan hijau. Momen emosional Sadil sekejap mengguncang suasana bench, namun pertandingan harus tetap berjalan. Fokus tim kembali tertuju pada sisa laga yang masih panjang. Justru dari drama singkat itu, terlihat bahwa semua pemain Persib berada dalam kondisi mental yang membara demi mempertahankan keunggulan mereka. Laga terus berlangsung, tetapi kisah tentang ekspresi kekecewaan Sadil akan menjadi salah satu catatan menarik dalam pertandingan dramatis ini. Begitu Sadil Ramdhani duduk di area bench Persib Bandung, suasana yang tadinya penuh konsentrasi berubah tegang. Emosi Sadil belum reda. Ia coba ditenangkan oleh Ahmad Jufrianto, salah satu pemain senior yang memahami betul kondisi psikologis pemain muda saat harus menerima keputusan pahit. Namun Sadil masih bergulat dengan rasa kecewa pada dirinya sendiri. Dalam rekaman yang tersebar di media sosial, tampak Sadil mengambil botol air mineral dan membantingnya ke lantai. Sebuah luapan spontan akibat adrenalin yang belum stabil. Tak hanya itu, Sadil kemudian melepaskan pukulan ke arah pelindung bench hingga terdengar bunyi keras dan terlihat adanya kerusakan di bagian pelindung tersebut. Momen itu langsung memicu reaksi berbagai pihak, teriakan bobotoh yang tercampur antara dukungan dan kekhawatiran, serta perhatian staf pelatih yang tetap berusaha menjaga fokus tim. Aksi itu pun banyak yang menyebut sebagai cosplay Vinicius Junior, merujuk pada beberapa insiden pemain bintang yang meluapkan emosi ketika diganti dalam laga panas. Dalam sepak bola modern, kejadian seperti ini bukan hal tabu. Namun tetap saja, tampil di hadapan puluhan ribu supporter membuat Sadil tak bisa lepas dari sorotan kamera dan opini publik. Tekanan pertandingan jelas menjadi salah satu faktor pemicu.
Persib sedang bertarung dengan 10 pemain, mempertahankan keunggulan di depan publik sendiri, sementara Sadil yakin bahwa dirinya masih mampu memberi kontribusi. Ketegangan dalam situasi besar seperti ini memperlihatkan sisi lain dari para pemain, sisi manusiawi yang kadang tak bisa menahan emosi. Meski demikian, reaksi Sadil tak mengganggu fokus Persib secara keseluruhan. Staf pelatih dan pemain lain tetap berusaha menjaga stabilitas tim. Insiden itu akhirnya menjadi bumbu tambahan dari dramanya laga yang sudah berjalan panas sejak menit awal. Justru, momen tersebut menjadi bukti seberapa besar rasa memiliki Sadil terhadap Persib Bandung. Ia tak ingin menjadi penonton, ia ingin berjuang di lapangan. Namun sepak bola selalu tentang keputusan dan strategi, dan tidak semua pemain bisa menerima kenyataan itu dengan tenang. Setelah laga, publik akan mengetahui bahwa Sadil menyadari kesalahannya. Namun pada saat insiden itu terjadi, tensi pertandingan dan emosinya belum memberi ruang untuk berpikir jernih. Inilah salah satu momen yang memperlihatkan bahwa sepak bola bukan hanya permainan, tapi juga tentang ego, rasa percaya diri, dan keinginan kuat untuk menang. Keputusan wasit memberikan kartu merah langsung kepada Luciano Goicoechea pada menit ke-28 menjadi titik awal memanasnya atmosfer laga Persib melawan Persis Solo. Sejak momen itu, pertandingan tak hanya menjadi duel fisik dan taktik, tetapi juga penuh dengan perdebatan yang melibatkan emosi, tekanan publik, dan sorotan tajam terhadap perangkat pertandingan. Wasit yang memimpin pertandingan tampaknya berada dalam posisi sulit. Berbagai keputusan yang ia ambil kemudian dianggap mempengaruhi jalannya pertandingan secara signifikan. Terlebih, insiden pelanggaran Goicoechea terhadap Kodai Tanaka dinilai sebagian pihak merupakan kontak yang terjadi dalam situasi perebutan bola dan tidak layak berbuah kartu merah langsung. Namun tanpa keraguan, kartu merah dikeluarkan dan membuat stadion penuh protes dari para bobotoh. Tidak berhenti di situ, sejumlah momen lainnya pun memicu reaksi keras. Beberapa pelanggaran pemain Persis yang tampak keras dinilai tidak berbuah hukuman serupa. Protes berulang terdengar dari para pemain Persib, bahkan Boyan Hodak beberapa kali terlihat mengangkat tangan tinggi mempertanyakan konsistensi sang pengadil lapangan. Ketegangan meningkat setiap menitnya. Pemain harus menjaga fokus di tengah situasi panas, di mana setiap tackle dan duel seakan menjadi pemicu keributan baru. Peran wasit kian menjadi pusat perhatian hingga banyak pihak khawatir keputusan-keputusan kontroversial ini dapat merusak kualitas pertandingan kelas besar seperti ini. Pada menit-menit akhir babak pertama, skenario semakin menekan Persib. Dengan 10 pemain, tempo permainan yang semula mereka kuasai kini harus dialihkan menjadi pertahanan disiplin tingkat tinggi. Persis Solo pun berusaha mengambil keuntungan, meningkatkan intensitas serangan, membuat keputusan wasit semakin menjadi sorotan publik dari kedua belah pihak. Beberapa laporan menyebutkan bahwa federasi akan mengevaluasi kinerja wasit pada pertandingan ini. Bahkan muncul rumor akan adanya hukuman tegas bila ditemukan kesalahan fatal dalam pengambilan keputusan penting. Namun, hingga laga berakhir, kontroversi keputusan wasit masih menjadi perbincangan panas, baik di lapangan, tribun maupun dunia maya. Drama babak pertama ini menjadi bukti bahwa sebuah pertandingan besar tak hanya ditentukan teknik pemain atau taktik pelatih, tetapi juga keputusan wasit yang bisa menjadi penentu arah permainan. Persib Bandung kini harus menerima kenyataan bertarung dengan 10 pemain. Namun semangat dan keberanian mereka masih menyala untuk melanjutkan pertarungan di babak kedua yang belum menunjukkan akhir cerita. Di tengah derasnya pertandingan dan berbagai kontroversi yang memanas, pelatih Persib Bandung Boyan Hodak menjadi figur paling tenang dalam kekacauan. Keputusan strategisnya menarik keluar Sadil Ramdhani pada menit ke-31 adalah bukti bahwa ia tidak tergoyahkan oleh emosi laga dan tetap mengedepankan pemikiran jernih demi mengamankan kemenangan. Tidak bisa dipungkiri, pergantian Sadil di tengah performanya yang cukup agresif berdampak langsung pada ekspresi kekecewaan pemain. Namun menurut Boyan, situasi permainanlah yang memaksa perubahan cepat dilakukan. Dengan kondisi Persib hanya bermain dengan 10 pemain, memperkuat lini tengah adalah keputusan logis agar tim tetap seimbang dan tidak semakin tertekan oleh Persis Solo. Selepas pertandingan, Boyan memberikan penjelasan tanpa sedikit pun menyudutkan Sadil. Ia menilai sikap emosional pemainnya sangat wajar terjadi. Ketika pemain sedang tampil baik dan percaya diri, lalu harus diganti di situasi sulit, tentu kekecewaan itu muncul. Tapi ini sepak bola, semua keputusan adalah untuk kebaikan tim, ujar pelatih asal Kroasia tersebut. Penilaian Boyan justru menegaskan bahwa ia melihat potensi besar dalam diri Sadil.
Seorang pemain tidak akan kecewa jika ia tidak memiliki keinginan kuat untuk membantu tim. Kekecewaan Sadil adalah bukti bahwa ia punya mental juang tinggi, sesuatu yang sangat dibutuhkan Persib di musim penuh kompetisi sengit ini. Tak hanya mengelola ego pemain, Boyan juga memberikan contoh nyata kepemimpinan. Ia beberapa kali terlihat memberi instruksi dengan suara tegas namun menenangkan, memastikan para pemain tetap fokus dan tidak terpengaruh oleh keputusan wasit atau provokasi lawan. Mark Locke pun sebagai kapten bergerak selaras menjaga kohesi tim tetap terjaga. Di sisi lain, keberhasilan Persib mempertahankan keunggulan di tengah inferioritas jumlah pemain menunjukkan efektivitas taktik Boyan. Ia tidak sekadar memotivasi secara verbal, tetapi benar-benar menerapkan strategi cepat yang mampu menutup ruang serangan Persib sekaligus sesekali melakukan serangan balik terukur. Bagi Persib, kemenangan bukan hanya soal 3 poin. Ini adalah bukti bahwa mentalitas juara yang selama ini dibangun bersama Boyan Hodak mulai menunjukkan wujud nyata. Tugas pelatih bukan hanya menyusun strategi di atas kertas, melainkan menjaga seluruh pemain tetap bersatu dalam satu tujuan. Berjuang sampai akhir demi lambang kebanggaan, Maung Bandung. Selepas peluit akhir dibunyikan dan Persib Bandung memastikan 3 poin berharga dari laga dramatis kontra Persis Solo, perhatian publik tidak hanya tertuju pada kemenangan tim kebanggaan Bobotoh itu. Sorotan juga mengarah kepada sikap Sadil Ramdhani yang sempat menjadi pusat kontroversi usai ditarik keluar pada menit ke-31. Namun, sebelum opini publik melebar dan dianggap sebagai bentuk pembangkangan, Sadil bertindak cepat memberikan klarifikasi sekaligus permintaan maaf terbuka. Melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya, Sadil mengakui bahwa apa yang ditunjukkannya di pinggir lapangan merupakan reaksi spontan yang tidak sepatutnya terjadi. Ia menyampaikan bahwa emosinya muncul bukan karena tidak menghormati pelatih, melainkan karena rasa kecewa terhadap dirinya sendiri yang merasa belum memberikan kontribusi maksimal bagi tim. Sadil menegaskan bahwa dirinya selalu ingin bermain hingga akhir dan membantu tim meraih kemenangan dalam kondisi apapun. Terima kasih kritik dan sarannya. Reaksi saya semalam benar-benar tidak profesional. Saya meminta maaf kepada coach, tim dan seluruh Bobotoh. Itu murni bentuk kekecewaan pada diri sendiri, tulis Sadil dalam pernyataannya. Ungkapan itulah yang kemudian meredam potensi konflik internal di dalam tim. Banyak pendukung Persib yang justru menilai sikap Sadil sebagai bukti bahwa ia memiliki jiwa kompetitif tinggi. Selain itu, pelatih Boyan Hodak juga langsung menegaskan bahwa tidak ada masalah antara dirinya dan Sadil. Menurut Boyan, setiap pemain punya cara sendiri mengekspresikan emosi ketika digantikan dalam laga penting. Dengan kedewasaan untuk meminta maaf secara terbuka, Sadil menunjukkan sikap profesional yang patut diapresiasi. Reaksi emosional di lapangan kini menjadi bagian dari proses pembelajaran untuknya. Ia menjadikan kejadian tersebut sebagai motivasi agar tampil lebih baik dalam laga-laga berikutnya. Permintaan maaf Sadil bukan hanya meredakan situasi, tetapi juga memperlihatkan kuatnya hubungan antara pemain, pelatih, dan Bobotoh. Pada akhirnya, melihat seorang pemain begitu totalitas terhadap Persib adalah kebanggaan tersendiri. Laga yang penuh tekanan itu menjadi bukti bahwa setiap elemen tim memiliki semangat untuk menang, bahkan ketika situasi berjalan tidak sesuai harapan. Babak kedua pertandingan menjadi ajang pembuktian Persib Bandung sebagai tim dengan mental baja. Meski kekurangan pemain sejak menit ke-28, Maung Bandung justru berhasil menggandakan keunggulan lewat serangan balik terukur yang membuat Persis Solo terpaksa mengakui keunggulan tuan rumah. Gol kedua itu menjadi pemantik euforia di GBLA yang malam itu dipadati gelombang biru Bobotoh. Pertahanan Persib tampil sangat rapat. Paku Alam melakukan sejumlah penyelamatan penting, sementara Barba dan Matrikardi menjaga lini belakang seolah tidak pernah kehilangan satu pemain pun. Klok memimpin lini tengah dengan karisma seorang kapten, dan para pemain lain bekerja ekstra tanpa lelah. Tekanan demi tekanan berhasil diredam hingga peluit panjang berbunyi, memastikan skor akhir 2-0 yang terasa jauh lebih besar dari sekedar angka. Namun, kemenangan ini tidak lepas dari kontroversi yang masih tersisa di lapangan. Supporter dan publik sepak bola nasional ramai memperbincangkan kinerja wasit yang dinilai tidak konsisten sepanjang laga. Beredar rumor panas bahwa wasit Rio yang memimpin pertandingan akan dievaluasi dan bahkan disebut-sebut menghadapi ancaman sanksi berat dari Federasi Sepak Bola Nasional. Narasi liar muncul di media sosial, mulai dari wacana pembekuan lisensi hingga isu dihukum seumur hidup tidak boleh memimpin pertandingan. Meski rumor tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya, tekanan publik terhadap performa perangkat pertandingan dalam laga ini memang sangat kuat. Banyak pihak meminta adanya investigasi menyeluruh untuk memastikan integritas kompetisi tetap terjaga.
Di tengah ramainya isu wasit, Persib tetap memilih fokus pada hasil positif yang diraih. Boyan Hodak menyebut laga ini sebagai bukti bahwa skuadnya sudah berkembang secara mental dan teknis. Kami bermain dengan hati. Kemenangan ini adalah kerja keras tim yang tak pernah menyerah, tegas sang pelatih. Boboto pun menyebut kemenangan dengan sukacita. Chance kemenangan bergema bahkan setelah stadion mulai sepi. Mereka tahu bahwa laga ini bukan sekedar 3 poin. Ini adalah sebuah pernyataan bahwa Maung Bandung belum jinak meski kondisi lapangan tidak selalu adil bagi mereka. Kemenangan ini menegaskan bahwa tekanan, kontroversi, hingga drama emosional hanya menjadi bahan bakar bagi Persib untuk tampil lebih beringas. Musim masih panjang, namun satu pesan telah tersampaikan dengan jelas. Persib Bandung siap bertarung sampai akhir, apapun rintangannya.